Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di corner. Ini adalah salah satu gambaran miniatur gedung Ruth van Justitie yang sebelumnya digunakan pada masa Belanda untuk sebagai gedung pengadilan. Lalu ketika pada masa pendudukan Jepang, gedung Ruth van Justitie ini berganti menjadi markas Kenpetai ataupun police station dari eranya Jepang. Seperti ini gambarannya, dan beberapa gambar seperti ini di belakang kita itu adalah gedung Ruth van Justitie atau gedung Kenpetai setelah peperangan November. Jadi setelah peperangan di kota Surabaya, gedungnya hancur seperti ini dan hanya tampak di muka aja. Yang kita bisa ketahui di belakangnya patung Bung Karno dan Bung Hatta seperti ini. Ini ada beberapa infografis yang aku akan jelaskan kepada kalian. Pertempuran di Surabaya mulai tanggal 10 November antara pemuda pejuang rakyat Surabaya dan tentara sekutu Inggris diperkirakan hanya beberapa hari saja. Dari Inggris menganggap remeh bahwasanya melawan area-area Surabaya itu sangat mudah. Ternyata tidak diperkirakan hingga memakan 3 minggu ataupun 21 hari dan menelan korban hingga 15.000 orang. Nah, pada tanggal 2 Desember, pasukan pejuang mulai mundur keluar kota. Para pejuang juga mulai memindahkan perlengkapan militer dengan cara mengosongkan amunisi dan bahan peledak dari gudang-gudang dalam kota, serta memindahkan berbagai perlengkapan lainnya seperti mesin, pupuk, agregat, dinamo, kendaraan, dan uang simpanan. Apa saja yang bisa dimanfaatkan musuh namun sulit dibawa mundur harus dihancurkan dengan cara dibakar. Taktik ini adalah diistilahkan bumi hangus. Jadi semua jadi hancurkan. Jadi kita di sini, ini gedung Ruth van Justitie. Untuk korban yang selamat dirawat di Rumah Sakit Simpang. Setelah dari Rumah Sakit Simpang, peta jalur pengungsian, banyak warga sipil maupun pejuang yang meninggal dan terluka dibawa ke Rumah Sakit Simpang. Lalu masyarakat kota Surabaya mengungsi menuju ke arah luar kota, daerah sepanjang Rian, Mojokerto hingga kota yang lain. Jadi semuanya keluar kota dan dimungkin hanguskan seperti di atas itu. Kelihatan di sana. Nah, nanti aku berikan footage-nya kepada kalian. Lalu akibatnya bukan hanya kehancuran rumah penduduk dan gedung-gedung di kota Surabaya, namun puluhan ribu rakyat dan pejuang Surabaya menjadi korban jiwa. Dan itu tadi seperti di sini, mereka mengungsi untuk keluar kota untuk menyelamatkan mereka masing-masing, karena memang dari taktiknya tadi di bumi hanguskan. Ini adalah beberapa kekuatan pasukan Inggris. Dan ini ada beberapa juga dari sekutu. Jadi tidak hanya benar-benar dari Inggris, ada juga gabungan dari India. Jadi ada beberapa seperti Indian Mountain Regiment, ataupun Indian Field Regiment, ataupun Indian Infantry Brigade. Terus ada Gurkha Rifles. Jadi ini tidak hanya dari Inggris, tapi juga gabungan dari India. Dan ada beberapa informasi bahwasanya beberapa tentara India bahkan ikut berjuang melawan tentara sekutu karena kesamaan dari background mereka, seperti mungkin dari agama ataupun dari beberapa latar belakang yang lain. Jadi di sini ada total 29.000 personil terdiri dari 5.000 personil brigade 49 dan 24.000 personil divisi 5. Oke. Kita lanjut. Di sini ada beberapa gabungan dari kekuatan pasukan Indonesia. Aku akan menjelaskan secara beberapa. Tentara Republik Indonesia Pelajar, TRI, pasukan BKR, lalu ada pasukan Kimia TKR, pasukan Geni Tempur, pasukan BKR Kereta Api, pasukan Sriwijaya, pasukan Jarod Subiantoro, pasukan Magenda Bondowoso, pasukan Sadeli Bandung, pasukan narapidana Kalisosok yang ikut juga berjuang, pasukan pemuda Sulawesi, pasukan pemuda Kalimantan, pasukan pemuda Maluku, pasukan pemuda Bali, pasukan pemuda Ponorogo, pasukan TKR Udara Moro Kembangan,
Pasukan Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut, Korps Palang Merah, Korps Kesehatan, Korps Pegadaian, Korps Pos, Telepon, dan Telegraf. Total pejuang dari bersenjata ini ada 30.000, sedangkan 100.000 yang lain hanya bersenjatakan bambu runcing dan celurit. Ini adalah gambaran dari Rumah Sakit Simpang. Yang video sebelumnya aku menjelaskan tentang Rumah Sakit Simpang Tempo dulu. Jadi di sini ada gambaran bahwasanya para pejuang yang terluka dan masih bisa ditolong, mereka akan dimasukkan ke Rumah Sakit Simpang ini. Bangunan Rumah Sakit Kaum Pribumi Surabaya, khususnya untuk merawat korban pertempuran 10 November. Hampir seluruh korban pertempuran memenuhi setiap inci rumah sakit, tetapi hal tersebut tidak menghentikan dokter untuk membantu para korban. Kalian bisa temukan arsitektur seperti ini, seperti gapura, seperti pagar, dan mungkin bangunan yang lain di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang masih ada. Dan untuk informasi tadi yang di Rumah Sakit Simpang itu, Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah salah satu new ataupun Rumah Sakit Simpang yang terbaru, CBZ New. Sini selama pertempuran hingga berakhirnya pertempuran 10 November, kantor pemerintahan mengungsi keluar kota Surabaya, termasuk pemerintahan kota Surabaya dan pemerintahan provinsi Jawa Timur. Yang menjadi tujuan pengungsian tersebut adalah sepanjang daerah rumahku, dekat rumahku, Mojokerto, Tulungagung, Kediri. Begitu juga dengan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia mengungsi di Kabupaten Mojokerto. Jadi untuk permasalahan pentingnya di sini ada beberapa dengan menggunakan ambulans kita di sini. Yang tentang ini ada beberapa untuk evakuasinya. Evakuasi untuk para pejuang yang masih hidup ataupun para pengungsi dari sipil, mereka keluar kota menggunakan ambulans terganjikar dan lain sebagainya dengan mempunyai semboyan Merdeka atau Mati. Seperti ini juga dengan berakhirnya pertempuran bukan berarti berakhir pula perjuangan rakyat Surabaya. Para pejuang dan rakyat tetap bersemangat. Dengan demikian rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan sederhana yang pernah mereka ciptakan dalam rapat raksasa tanggal 21 September 1945, Merdeka atau Mati. Habis itu aku akan menjelaskan kepada kalian tentang setelah peperangan ini berlangsung, ada beberapa tahun setelah itu progres pembangunan untuk mengenang para pejuang yang telah meninggal, yakni pembangunan Tugu Pahlawan di belakang kita. Jadi karena masih ada tamu, cukup sekian untuk video kali ini, menjelaskan tentang infografis beberapa informasi tentang peperangan maupun setelah peperangan seperti ini. Jadi mengungsi semuanya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa gambaran di depan ini seperti ini, kalian bisa ke Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo di bagian depannya UNER. Jadi nanti ada dapura seperti ini, kalian bisa lihat masih otentik, masih terjaga keorisinalitasnya. Ataupun kalian bisa temui di sana di depan gedung Rut Pancastisi yang atau di masa pendudukan Jepang itu menjadi gedung Genbatai. Pilar-pilar ini masih kita bisa temukan. So, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media kalian. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi ini secara lengkap, kalian bisa kunjungi di Museum 10 November Surabaya. Kalian jangan lupa juga untuk check-in melalui tiketwisata.surabaya.go.id. Oke, kita lanjut ke corner selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dadah.